antusiasme yang tinggi terhadap Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga. Para pendukung Merah Putih harus mendapatkan kekecewaan ketika kalah dari tuan rumah Cina dengan skor 2-1. Meski bermain di Stadion Qingdao, Cina, semua pendukung awalnya optimis tim Garuda bakal menang. Selain alasan berada di tren yang positif karena belum kalah dari 3 pertandingan, juga melihat kondisi timnas Cina yang tengah terpuruk. Namun sayang harapan besar pendukung harus gagal setelah Shin Tae-yong melakukan blunder dengan merotasi 4 pemain. Pertama mengganti Sandy Walsh dengan Asnawi, kedua Shane Patinama mengganti posisi Calvin Verdonk. Verdonk sendiri ditarik ke stopper menemani Jay Ijes dan Mace Hilger dengan formasi 3 back. Sedangkan di tengah STI lebih memilih Nathan Choi Aon. Ternyata formasi ini blunder. Netizen juga menyoroti permainan buruk Asnawi, yang dianggap merusak ritme permainan karena sering melakukan kesalahan. Tanpa kehadiran Eliano Reinders yang tidak dimainkan, serangan timnas Indonesia terlihat kurang tajam, terutama di babak pertama. Ketidakhadirannya membuat Indonesia kehilangan opsi serangan di lini depan, yang biasanya mengandalkan kecepatan dan ketajaman Eliano dalam membuka ruang. Bukan hanya netizen, Koordinator SOS Akmal Marhali juga menyatakan perubahan total yang dilakukan pelatih Shin Tae-yong dalam skuad timnas saat melawan Cina menjadi salah satu penyebab kekalahan pertama Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Cukup blunder rotasi 4 pemain yang dilakukan pelatih STI di laga melawan Cina ini ketimbang saat melawan Bahrain lalu. Yang cukup fatal dan mengejutkan adalah dicadangkannya Tom Hei. Posisi Haye digantikan Nathan Choi Aon. Ini mengurangi daya dobrak timnas, padahal di Cina bermain biasa saja. Sebenarnya permainan Indonesia sudah cukup apik dengan beberapa kali mendapat peluang emas, namun sayang para pemain Indonesia gagal mengonversikan menjadi gol di babak pertama. Hingga akhirnya di menit ke-21, Aihelamu Abduduwaili berhasil memecah kebuntuan lewat asis Sheng Longjiang, membuat Tiongkok unggul 1-0 untuk keunggulan Cina. Setelah tertinggal, timnas Indonesia tampak kesulitan menembus lini belakang Tiongkok yang bermain disiplin. Peluang-peluang dari jarak jauh tak mampu membahayakan gawang Tiongkok hingga memasuki menit ke-25. Petaka bagi Indonesia datang di menit 44 saat Yuning Zhang berhasil mencetak gol kedua untuk Tiongkok. Gol tersebut membuat Tiongkok unggul 2-0 hingga akhir babak pertama, meskipun Indonesia mendominasi penguasaan bola dengan 74%. Di babak kedua, Shin Tae-yong melakukan 3 pergantian pemain dengan menarik Mace Hilgers, Witan Sulaiman, dan Shane Patinama, digantikan oleh Tom Hei, Marcelino Ferdinand, dan Rizky Ridho. Pergantian ini diharapkan bisa memberikan perubahan dalam permainan Indonesia. Taktik yang diubah oleh Shin Tae-yong terlihat lebih agresif di babak kedua. Indonesia beberapa kali mendapatkan peluang dari sepak pojok, tetapi gagal dimaksimalkan untuk memperkecil ketertinggalan. Tiongkok yang sudah unggul memilih bermain lebih bertahan di babak kedua, menumpuk pemain di lini pertahanan. Timnas Indonesia pun kesulitan menembus rapatnya pertahanan Tiongkok meski menguasai bola dengan baik. Memasuki 15 menit terakhir, Indonesia meningkatkan intensitas serangan dengan mengurung pertahanan Tiongkok. Meski begitu, peluang emas pada menit ke-81 kembali gagal dimanfaatkan oleh para pemain Indonesia. Namun akhirnya pada menit ke-86, Tom Hei berhasil memperkecil ketertinggalan melalui gol yang cukup apik. Gol tersebut memberikan harapan bagi timnas Indonesia yang terus menekan di sisa pertandingan. Tambahan waktu selama 9 menit diberikan oleh wasit, namun upaya Indonesia untuk menyamakan kedudukan tak membuahkan hasil. Pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Tiongkok meski Indonesia mendominasi jalannya pertandingan. Di dalam konferensi pers setelah pertandingan, mantan nahkoda timnas Korsel itu lebih menyoroti konsentrasi anak asuhnya dalam mengawal pertahanan, termasuk yang ada di balik terjadinya gol pertama Tiongkok. Sementara, gol kedua terjadi karena pemain Indonesia melakukan kesalahan di dalam penguasaan bola. Masalah ini yang patut direnungkan, kata STI dalam pernyataannya ke awak media setelah laga. Meski kalah, STI tetap mengapresiasi permainan Indonesia, apalagi statistik akhir laga menunjukkan Indonesia mampu mendominasi penguasaan bola sampai 76%. Lalu dominasi tembakannya juga 12-4. Laga ini bukanlah akhir dari perjalanan kami. Berikutnya, kami akan aktif menyiapkan laga dan menunjukkan kondisi kompetitif yang lebih baik lagi, tegas STI. Pertandingan ini menjadi pelajaran penting bagi timnas Indonesia dalam menghadapi laga-laga selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan memperbaiki koordinasi lini depan dan memanfaatkan peluang lebih baik, Garuda diharapkan bisa bangkit di laga-laga berikutnya. Indonesia akan kembali berjuang dalam sisa pertandingan kualifikasi.
Dan pelatih Shin Tae-yong harus mencari formula terbaik untuk mengamankan poin penuh di laga-laga selanjutnya. Meski kalah, perjuangan Garuda masih panjang dalam merebut tiket menuju Piala Dunia 2026. Berikut kami juga sajikan hasil pertandingan lain kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga.